Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ode Minarti, program studi agribisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas manajemen finansial. Langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama. Pertama adalah manajemen kas. Manajemen kas dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Definisi lain dari manajemen kas adalah sistem pada pengaturan keuangan perusahaan yang khusus dalam arus kas. Sistem ini mencoba untuk mempertahankan likuiditas dari aset perusahaan. Tujuan manajemen kas ada dua. Yang pertama tujuan likuiditas dan yang kedua tujuan earning. Faktor-faktor bertambahnya kas dan berkurangnya kas. Yang pertama adapun faktor yang berpengaruh terhadap bertambahnya kas perusahaan adalah satu, faktor investasi yang diperoleh dari pemilik saham. Yang kedua, faktor hutang dari luar perusahaan. Yang ketiga, faktor penjualan aktiva tetap. Yang keempat, faktor penjualan kas. Yang kelima, faktor piutang. Dan yang terakhir, faktor penyusutan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab berkurangnya kas. Pertama adalah faktor pembiayaan dividen. Yang kedua, faktor buyback saham. Yang ketiga, faktor pemenuhan kewajiban. Yang keempat, faktor pembelian aktiva tetap. Yang kelima, faktor kegiatan operasional. Yang keenam, faktor pembayaran hutang perdagangan. Pengertian kas dan kas kecil. Kas kecil atau petty cash dalam bahasa Inggris adalah kas atau uang tunai dalam jumlah yang relatif kecil atau sedikit yang digunakan untuk mendukung transaksi operasional perusahaan. Menurut Zaki Baridwan, dana kas kecil merupakan uang kas yang fungsinya untuk membayar pengeluaran bernilai nominal yang relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar menggunakan cek. Fungsi kas kecil. Adapun fungsi kas kecil, pertama, berfungsi untuk membayar pengeluaran perusahaan yang nilai nominalnya kecil. Yang kedua, sebagai dana cadangan untuk membayar pengeluaran yang bersifat mendadak. Yang ketiga, berfungsi sebagai dana langsung untuk jenis-jenis pembayaran yang tidak praktis jika memakai cek. Yang keempat, berfungsi untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis jika menggunakan lampiran keuangan yang perlu ditandatangani direktur terlebih dahulu. Cara pembentukan kas kecil dimulai dengan membuat taksiran atau estimasi terlebih dahulu berapa banyak kas yang dibutuhkan untuk mengeluarkan yang akan dibiayai menggunakan kas kecil tersebut selama periode tertentu. Selanjutnya, perusahaan akan mengisi dana kas kecil dengan mencairkan dana dari rekening bank. Kita masuk di pembahasan poin kedua, yaitu laporan keuangan. Ada 3 jenis laporan keuangan yang sering digunakan, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan aliran kas. Baik, kita masuk di poin pertama, yaitu laporan neraca. Neraca menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Neraca disusun berdasarkan persamaan aset sama dengan kewajiban tambah modal saham. Sisi kiri meringkaskan kekayaan yang dimiliki perusahaan, sementara sisi kanan meringkaskan sumber dana yang dipakai untuk membeli aset tersebut. Masuk poin kedua, laporan laba rugi. Laporan keuangan laba rugi diharapkan bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan risiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional perusahaan. Tingkat keuntungan mencerminkan prestasi perusahaan secara keseluruhan. Risiko berkaitan dengan ketidakpastian hasil yang akan diperoleh oleh perusahaan. Fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan terhadap kesempatan atau kebutuhan tidak seperti yang diharapkan. Kemampuan operasional mengacu pada kemampuan perusahaan menjaga aktivitas perusahaan berdasarkan tingkat kegiatan tertentu. Laba sama dengan pendapatan dikurang biaya. Yang ketiga, laporan aliran kas. Laporan aliran kas meringkas aliran kas
Masuk dan keluar perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laporan aliran kas diperlukan karena dalam beberapa situasi seperti laporan laba rugi tidak cukup akurat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Laporan aliran kas ingin melihat aliran dana, yaitu berapa besar kas masuk, sumber-sumbernya berapa, kas keluar, dan kemana kas tersebut keluar. Karena itu item-item dalam laporan aliran kas dikelompokkan ke dalam 3 bagian besar, yaitu aliran kas dari kegiatan operasional, kedua aliran kas dari kegiatan investasi, dan yang terakhir aliran kas dari kegiatan pendanaan. Pada waktu menganalisis laporan keuangan, beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, manajemen keuangan perlu melihat tren atau perkembangan dalam laporan keuangan. Yang kedua, angka-angka yang berdiri sendiri akan sulit ditentukan baik tidaknya. Yang ketiga, dalam analisis perusahaan, membaca dan menganalisis laporan keuangan dengan hati-hati adalah penting. Dan yang terakhir, manajer keuangan memerlukan informasi tambahan yang tidak tersedia di laporan keuangan sehingga membuat analisis lebih tajam. Contohnya analisis perkembangan pasar. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.